menjelaskan atau membagikan tutorial bagaimana mengkonfigurasi CtrlS di VirtualBox. Sebelumnya saya akan mempunyai studi kasus, bagaimana mengkonfigurasi CtrlS ini agar bisa berkomunikasi di Windows 7-nya ya, dengan cara memberikan IP ya, dan protokol ke Windows 7. Di sini saya sudah mempunyai studi kasus yang mana sumber internetnya itu berasal dari laptop teman-teman, baik melalui WiFi rumah ataupun hotspot portable. Dan saya akan memberikan IP-nya, yaitu IP address-nya 192.168.10.1/24. Jadi IP ini akan berikan secara otomatis ya, secara dinamis ke Windows 7 yang ada di VirtualBox. Nah, Windows 7 di VirtualBox ini akan bisa mengakses ya, tentunya google.com, satu lagi covid19.co.id, dan dia tidak bisa mengakses ke palcomplete.com, palcomplete.co.id, news.palcomplete.com ataupun palembang.co.id. Jadi dia tidak bisa mengakses ke 4 situs tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, pertama kita buka terlebih dahulu VirtualBox ya. Kemudian jalankan mikrotiknya ya, dengan cara menekan tombol start. Nah, kalau sudah klik aplikasi penunjang si OS-nya yaitu Winbox, klik run, tunggu sampai mikrotiknya booting sekitar 30 detik. Oke, kita refresh. Kalau sudah, dia akan menampilkan address si CtrlS-nya. Kita langsung masuk saja, loginnya admin, passwordnya kosong, klik aja connect. Ini kita remove aja, silang lagi, silang aja ya, kita silang. Nah, teman-teman masuk ke menu interface ya. Di sini ada 2 interface ya, yang mana satu menuju sumber internet ya. Kita bisa memberikan komen ya, sumber internet ya, sumber internet, dan ini sebagai LAN-nya ya. Klik aja tombol kuning ini ya, LAN ataupun lokal ya. Teman-teman atur IP ya dengan cara masuk ke menu IP address. Nah, ini kita silang aja, kita masuk add ya, plus. Kita atur terlebih dahulu IP address yang ada di Windows 7 ya, atur terlebih dahulu dan 192.168.10.1/24 interface-nya enter 2, dan klik play dan oke. Nah, sebelumnya itu kita akan mengkonfigurasi secara basic si router OS ini terkoneksi internet ya. Terkoneksi internet bagaimana caranya? Langsung saja klik IP di DHCP client dan plus atau add. Interface-nya F1, centang aja, add default port-nya yes, kemudian klik play dan oke. Dia akan mendapatkan alamat IP sesuai yang ada di konfigurasi laptop teman-teman ya, atau IP pada WiFi teman-teman, sumber internetnya. Kita ping terlebih dahulu apakah CtrlS-nya berhasil ke internet atau enggak ya, ping google.com, maka CtrlS-nya sudah terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya kita akan memberikan internet protokol di
LAN 2 ya, atau Ether 2, dengan cara masuk ke menu IP, DHCP server, kemudian DHCP setup, dan interface Ether 2, dan klik next, dan next lagi aja, dan next. Oke, setelah itu ya, kemudian klik OK, silang, kemudian masuk ke menu IP, masuk ke menu firewall, masuk ke menu NAT, klik add, masuk ke general, chainnya source NAT, untuk interface-nya klik enter 1, action, dan masuk ya, klik play dan OK. Ini fungsinya ya, fungsi dari settingan ini, masuk ini, interface enter 1, dia akan menerjemahkan ya, cara network address information supaya seperti IP situs ataupun IP yang ada di pertemuan internet, dia akan menerjemahkan secara tipe datanya itu varchar ya, tidak berbentuk dalam int ya. Kemudian silang lagi. Nah, untuk supaya kita lihat kondisi studionya apakah dapat IP atau enggak, kita jalankan terlebih dahulu, masuk ke menu VirtualBox, kita jalankan Windows Studionya dengan cara klik tombol start, kemudian tunggu proses bootingnya ya. Sebelum itu kita balik lagi ke menu Winbox ya, kita akan mengkonfigurasi fungsi OS-nya untuk memblok situs palcomtech.com, palcomtech.co.id, news.palcomtech.com, dan palembang.co.id dengan cara klik IP, masuk ke menu web proxy, dan centang ada klik enable ya, klik centang ya. Dan portnya itu kita isi 3127. Cache administratornya itu kita bisa bebas, nama teman-teman boleh, ataupun nama dan dilampirkan npm. Nah, jadi saya akan mengetik misalnya jarcom pc ya, jarcom admin id jarcom ya, kemudian centang cache on this dan klik apply, kemudian masuk menu access ya, access. Di web proxy access, di situ sudah muncul booting ya, kita tunggu aja. Klik tombol add, kemudian DHCP hostnya kita isikan fungsi itu saya tadi. Nah, kita misalnya mau blokir palcomtech.com, kita pastekan. Nah, jangan lupa di sebelah P ya, sebelah P palcomtech ya, kita tambahkan bintang titik. Actionnya deny. Fungsinya untuk apa? Fungsi bintang ini artinya dia akan memblok situs pada palcomtech atau subdomain serta primary domain yang ada di palcomtech.com. Kemudian klik apply, oke, kita klik plus lagi di st host, kita isikan lagi palembang.co.id sama bintang titik ya, palembang.co.id, kemudian actionnya deny, kemudian apply. Satu lagi kita blok yang palcomtech.ac.id bintang dot ya titik palcomtech dot news palcomtech.com kemudian actionnya deny, kemudian apply dan oke. Setelah teman-teman mengkonfigurasi web proxy access-nya ya, untuk supaya benar-benar terblokir, kita alihkan dulu ya, kita silang terlebih dahulu ya, silang ini apply, oke. Kita masuk ke menu IP ya, IP firewall.
Nah, di sini teman-teman klik tombol add ya, kita alihkan supaya traffic internet yang ada di router OS ini dia akan masuk ke router OS terlebih dahulu. Artinya pada saat si user setuju di VirtualBox dia mau mengklik ke palcomtech.com ataupun palembang.id, dia akan terblok secara otomatis dengan cara masuk ke menu IP, firewall, NAT ya, kemudian klik general, chainnya source NAT ya, maksudnya DST-NAT, protokolnya klik ya, diketik, boleh, DST portnya kita masukin 80,3127 ya, kemudian klik action dan pilih DST-NAT ya, pilih portnya 3127 dan play, klik OK. Kemudian satu lagi plus sama DST-NAT juga ya, protokol juga sama, DST portnya sama juga 803127, masuk menu action, kemudian redirect dan ketikkan 3127, klik OK. Setelah itu silang, kita minimize terlebih dahulu di Winbox ya, kita cek yang ada di Windows 7. Nah, ini sudah masuk tampilan si Windows 7 ya. Klik kanan ya yang ada di icon komputer ini, Open Network and Sharing Center ya. Kemudian change adapter setting, teman-teman klik aja di tipenya ya, di sini ya, kita lihat dulu statusnya, details. Nah, maka IP yang ada di Mikrotik dia sudah dikasih oleh Mikrotik ya, maksudnya IP-nya sudah diberi oleh Mikrotik 10.254. Artinya si Windows ini atau sistem operasi Windows ini dia sudah mendapatkan internet protokol IP, alamat IP, dia sudah bisa mengakses ke browser, web browser ya. Nah, supaya untuk kita lihat apakah dia berhasil atau enggak, kita balik lagi ke menu Windows, masuk ke menu IP, ya, CP server list. Nah, di sini dia sudah berhasil. Nah, namanya hostnya Jarcom PC. Oke, kemudian balik lagi ke Windows 7-nya, kita silang ya, silang, kita masuk ke Internet Explorer. Ini bisa di ping teman-teman ya, klik tombol startnya, ketikkan CMD, kita bisa ping ke Google ya, kita ping Google, misalnya ping google.com. Oke, mungkin agak lama, kita ping aja ke router OS nya aja, ping 192.168.10.1. Nah, dia berhasil ya, dia sudah bisa berkomunikasi. Kemudian kita silang, ketikkan, misal kita mau mengetikkan google.com. Balik lagi ke Winbox, ada kesalahan ya, kayaknya ada kesalahan ada di firewall-NAT-nya ya. Firewall-NAT kita silangkan terlebih dahulu yang ini di DST-NAT ya. Oke, kita tunggu, dan dia berhasil ke google.com ya. Dia sudah bisa mengakses internet. Dia sudah bisa mengakses ke google.com. Kita akses ke covid19.co.id
.go.id. Dia bisa berhasil juga ya, artinya dia sudah berhasil ke internet. covid19.go.id. Nah, kecepatannya tergantung dari internet teman-teman. Jadi kecepatannya itu bergantung pada cepat atau tidaknya internet teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke situsnya pemerintahan Covid tim gugus tugas covid19.go.id. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dan berakhir dan bisa aktivitas kuliah offline ya. Oke, kita tes. Misalkan kita mau tes falcomtech.com, apakah dia bisa? Ya, ketikkan aja falcomtech.com, maka dia tidak bisa mengakses situs falcomtech.com. Nah, di sini ada perintah error ya, tidak ditemukan, access denied, aksesnya ditolak, hubungi segera admin ID Jarkom, karena dia sudah diblok oleh Mikrotik. Misal satu lagi tadi falcomtech.com, sama juga dia tidak bisa. Satu lagi tadi apa, situs pemerintahan kota Palembang ya, palembang.go.id, sama juga dia tidak bisa ya, .go.id ya, dia tidak bisa mengakses. Tetapi kalau dia mengakses seperti Facebook ataupun yang lainnya, dia berhasil karena tidak kita blokir akses ke Facebook, ke sosial media. Gitu teman-teman. Nah, untuk melihat statusnya apakah dia terblokir ya, status monitoring yang ada di Mikrotiknya ya, kita balik lagi ke menu Winbox, kemudian menu IP, web proxy, dan status, kemudian access. Nah, sini ada ini ya, indikator dia hitnya sudah 2 kali, artinya dia berhasil memblokir falcomtech.com. Nah, sebelumnya kita bisa juga mengganti action ini menjadi allow. Nah, kita contohkan misalkan kita apa ya, kita alihkan ya, kita alihkan misalkan si falcomtech.com tadi ya, falcomtech.com tadi ya, falcomtech.com tadi kita allow-kan aja ya. Dia bisa redirect, artinya dia bisa apa ya, mendirect ke situs lain gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, klik aja di DST host, misalkan bintang kita detik.com, kita mau alihkan ke nah, ini mungkin teman-teman ya, ada suatu kesalahan yang mana itulah tadi lisensi key nya itu tidak begitu full, jadi sehingga fitur-fitur yang ada di Mikrotik ini dia tidak bisa digunakan secara full gitu ya. Contohnya seperti ini, redirect-nya dia tidak bisa kita aktifkan karena dia apa ya, istilahnya tadi indikator allow-nya tuh di blok biasanya kalau lisensinya. Nah, jadi kita bisa pilih deny ya, pilih deny. Nah, kita bisa mau mengalihkan detik.com ini ke falcomtech misalnya. Mudah-mudahan bisa ya, falcomtech.com. Kita beralih lagi ke Windows 7. Jadi ada beberapa fitur yang ada di Mikrotik itu tidak bisa dibuka kalau tidak salah. Pengetahuan saya, koreksi jika salah. Kemudian kita masuk ke detik.com, apakah dia bisa
dialihkan ke filecompare.com. Sepertinya website detik.com ini udah memakai fiturnya itu 443 ya, HTTPS. Jadi dia tidak bisa lagi dialihkan ke detik.com. Kita kebalikan aja ya, misalkan filecompare.com kita alihkan ke detik.com. Nah, mudah-mudahan bisa, karena tadi respon pada website detik.com itu sudah tidak bisa lagi menggunakan port 80 ya, HTTP ya. Kita tes apakah filecompare bisa kita alihkan ke detik.com. Nah, dia bisa ya, artinya dia bisa dialihkan ke detik.com. Nah, itu balik lagi ke websitenya. Biasanya untuk pemuktahiran website seperti ini dia sudah menggunakan sertifikat 443 supaya websitenya aman ya. Nah, mungkin di filecompare.com ini dia belum menerapkan 443, mungkin kedepannya akan menerapkan HTTPS gitu, jadi fungsinya supaya aman websitenya ya. Mungkin sekian aja tutorial yang kita bagikan ya, sampai sini dulu teman-teman. Nah, bisa teman-teman coba konfigurasi sendiri, melihat tutorial yang sudah saya berikan ya, ada 3 video, silakan disimak saja dari part 1 sampai part 3 ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika teman-teman suka. Sampai jumpa di pertemuan mata kuliah lainnya yang membahas tentang informatika, prodi informatika. Sampai jumpa di lain waktu ya. Selamat malam.